Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutran Aryono, mahasiswa PJJ Win Cyber Syekh Nurjati Cirebon dari kelas A8. Pada kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan tugas praktek rencana pembelajaran aksi yang ketiga dengan menggunakan model pembelajaran kolaboratif learning di kelas 10 SMK Yanik Mas Kampung Udik, Lampung Timur. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi Kak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, masih semangat sekali. Sudahkah sarapan kalian hari ini? Sudah. Baik, kita akan kembali mulai pembelajaran pada kesempatan hari ini. Namun sebelumnya silakan untuk ketua kelas memimpin doa, kemudian kita membaca Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 200. Oke, silakan ketua kelas. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasy syaitani nazghun fasta'idz billah. Innahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul. Baik, untuk selanjutnya mari kita menyanyikan dulu lagu nasional, yaitu lagu Bagimu Negeri. Silakan berdiri. Untuk selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini hadir semua? Tidak. Siapa yang tidak hadir? Bagus dan Hafid. Ya, kenapa? Sakit lagi ya? Ya. Ya, alhamdulillah, kita doakan semoga mereka cepat diberikan kesembuhan ya. Amin. Baik, untuk selanjutnya sebelum kita mulai, kita kondisikan dulu kelas kita. Silahkan kita cek dulu kerapian, mulai dari kerapian diri kita, kemudian kesiapan buku, pulpen, alat tulis kita, kemudian batu dan lain sebagainya. Silahkan kita cek dulu. Kalau masih ada sampah bisa dibuang pada tempatnya. Bagaimana? Sudah siap? Siap. Bagus. Baik,
selanjutnya Bapak akan melakukan ice breathing biar lebih semangat, lebih fokus. Ice breathing kita seperti biasanya Bapak menyajikan sebuah gambar, kalian bisa berpikir, fokus, diperhatikan gambarnya, kemudian nanti ditebak apa nama gambarnya. Oke, untuk gambar yang pertama ada yang tahu? Batu akik. Apa? Batu akik. Batu akik, ya betul. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Oke, untuk gambar yang kedua, Saya, Pak. ya apa? Buah tangan. Iya, buah tangan. Itu ada gambar buah dan Tangan. Oke, untuk selanjutnya Saya Pak, apa Bagas? penduduk asli. Penduduk asli. Bagaimana responnya itu ada tulisan pen, kemudian duduk, ada kartu as, ditambah li, jadi penduduk asli. Oke, berikutnya. Ayo siapa? Saya. Siapa? Tulis ya, tulis. Kapal keruk. Kapal keruk. Ya, di situ ada gambar kapal dan jeruk, tapi jeruknya ada tulisan J-nya diganti K. Betul. Ini satu lagi ada yang tahu? Saya. Apa? Daur ulang. Daur ulang. Ya, betul. Satu lagi. Ayo. Saya, Pak. Apa? Radiasi matahari. Radiasi matahari. Memang kelas ini sangat luar biasa ya dalam hal mengeksplor gambar. Baik, terima kasih. Untuk berikutnya, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama yaitu bahwa setelah kita mempelajari materi kita, kalian diharapkan mampu menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau bodoh ya, bodak. Kemudian menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Itu 3 sikap yang kita akan eksplor pada hari ini. Kemudian mampu menyajikan paparan tentang perilaku temperamental, menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Nah, artinya nanti kalian disuruh berdiskusi membuat paparan. Kemudian mampu meyakini bahwa sikap temperamental merupakan larangan kontrol diri, berani, dan perintah agama melalui mampu menghindari sikap temperamental dan membiasakan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Intinya kalian nanti diharapkan setelah belajar mampu menganalisis, kemudian menyajikan dalam bentuk karya, kemudian poin akhirnya kalian dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, berikutnya sebelum kita ke poin utamanya, Bapak ingin menyampaikan sedikit pertanyaan sebagai pemahaman kita, pemahaman bermakna bagi kita. Apakah kalian pernah melihat seseorang yang memiliki sikap temperamental? Pernah, Pak. Iya, jadi pernah. Terus apa yang dapat kalian ambil hikmahnya dari orang yang temperamental tersebut? Bahwa pemarah adalah salah satu sifat yang kurang baik. Iya, betul sekali. Kasih aplaus dulu. Karena adalah salah satu perbuatan yang tidak baik. Baik, berikutnya di sini Bapak menyajikan sebuah gambar. Tugas kalian adalah mengambil kesimpulan dari gambar yang disajikan. Mungkin ada yang bisa mengambil kesimpulan dari gambar ini? Saya Pak, Ya, Bagas. di antara dua meninggalkan akhlak semua adalah membentuk akhlak yang mulia karena menghindari diri daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Mendidik jiwa supaya senantiasa tunduk pada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Oke, Pak. Berikutnya masih ada satu lagi gambar. Nah, ini gambarnya keren ini. Siapa? Saya, Pak. Ya, Epi. Dari gambar yang disajikan tersebut dapat mengambil kesimpulan bahwa akhlak Mas Umar adalah
akan dapat hidup nyaman dan berkah. Iya, betul. Kasih tepuk lagi. Dari sini kita sudah dapat mengambil gambaran dari materi yang akan kita pelajari, ya, yaitu tentang sikap pemarah atau kalau di sini akhlak mazmumah, ya. Artinya mazmumah itu orang yang suka marah-marah, bahasa kerennya temperamental. Apa sih namanya? Temperamental. Iya, betul. Ya. Kemudian ada lawannya akhlak mahmudah. Mahmudah apa lawannya berarti? Bisa mengontrol diri. Kalau yang satunya pemarah, yang satunya mengontrol diri. Ada yang bisa menyebutkan contoh mungkin? Ada? Contoh orang yang pemarah apa misalnya? Dini pernah marah? Kenapa? Gimana kalau marah? Bentak-bentak. Iya, bentak-bentak adalah contoh orang yang Pemarah. Ada lagi? Bagas mungkin pernah marah Gas sama adiknya? Gimana kalau marah? Ya, paling ya. Apa? Mungkin ya. Ngomel-ngomel lah mungkin ya. Nah itu. Itu ya antara contoh pemarah. Nah, di sini lawannya adalah mahmudah, kontrol diri. Artinya bagaimana kita tidak marah gitu ya. Kalau tadi di sini bilang bentak-bentak ya, marah bentak-bentak. Ya, kita harus bisa mahmudah, kontrol diri. Jadi jangan sampai bentak-bentak. Ya, terus sedikit cuplikan materi kita, gambarannya. Baik, kita akan masuk ke materi. Materi yang akan kita pelajari yaitu tadi yang pertama tentang akhlak mazmumah atau temperamental. Sikap emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan. Itu pengertian dari pemarah ya, temperamental. Jadi temperamental itu emosi yang terjadi akibat ketidaksenangan terhadap suatu keadaan. Mungkin ada yang tahu sebab-sebab seorang marah? Saya. Apa? Depresi. Depresi. Iya. Ya. Depresi itu apa? Coba ada yang bisa menggambarkan? Stres. Stres ya, betul. Ya. Kemudian ada lagi? Rasa cemas berlebihan. Cemas berlebihan itu gambarannya apa ya? Khawatir lah gitu ya. Khawatir dengan keadaan. Saya gimana nanti kalau tidak naik. Nah, kalau kita khawatirnya berlebihan, itu nanti bisa menyebabkan kita mudah marah. Kemudian ada cara menghindari sikap marah. Bagaimana supaya kita tidak marah? Ada yang tahu salah satu caranya? Saya Pak. Apa? Berwudu. Berwudu, ya betul. Salah satu menghindari marah adalah dengan berwudu. Ada yang tahu kenapa kalau wudu bisa menghindari marah? Mengusir setan. Kenapa? Mengusir setan. Iya betul. Iya benar. Karena wudu itu mengusir setan. Artinya kalau secara logika orang wudu itu kan ketemu dengan air. Setan itu dari api. Ya. Ketika kita basuhkan airnya ini kan otomatis apinya padam. Kemudian ada lagi contoh cara menghindari yang lain. Diam dan menjaga ucapan. Diam dan menjaga ucapan. Betul. Jadi artinya biar kita tidak suka marah itu harus banyak diam, menjaga ucapan. Nah ini yang terakhir. Kemudian manfaat dari menghindari sikap marah. Kira-kira secara umum apa? Bagas mungkin tahu? Dapat menumbuhkan kekuatan jiwa karena berpikir jernih. Iya betul. Di antara manfaat menghindari marah itu ya menumbuhkan kekuatan jiwa dan berpikir jernih, bukan dan berpikir jernih. Artinya orang kalau tidak suka marah berpikirnya jernih gitu. Ada lagi mungkin? Dapat menjadi orang yang kuat. Menjadi orang yang kuat, betul. Orang yang suka marah-marah itu berarti orang yang lemah. Walaupun dia kuat dalam bentak-bentak, tapi secara ini ya, artinya dia orang yang lemah. Kemudian
tidak merugikan orang lain dan lingkungan sekitar. Setuju nggak dengan pernyataan ini? Setuju. Ya. Artinya kalau orang marah itu pasti merugikan orang lain. Ada yang bisa memberikan contoh orang marah yang merugikan orang lain? Ayo contoh, yang di asrama mungkin pernah marah yang merugikan temannya. Tulis ini ya, pengalaman yang kayaknya suka marah-marah ini. Pernah marah sama Debbie? Tulis. Pernah. Ya. Kira-kira ada yang dirugikan nggak? Ada. Ya. Ya, itulah contohnya ya. Jadi salah satu manfaat menghindari sikap marah adalah tidak merugikan orang lain. Kemudian yang paling penting ini adalah Allah memberikan hadiah surga. Artinya kalau kita ingin masuk surga, ya hindari marah. Oh, cuma menghindari marah kok bisa masuk surga, Pak? Kalau nggak sholat terus nggak marah bisa masuk surga, Pak? Nah, kan mungkin muncul pertanyaan seperti itu ya. Bagaimana coba? Solusinya gimana? Orang yang tidak marah itu nanti akan lebih tenang hatinya, tenang jiwanya, nanti bisa melaksanakan perintah-perintah Allah, nah, itu dengan lebih khusyuk ya. Nanti baru hadiahnya surga. Contoh lagi, orang puasa bisa nggak puasa marah? Batal kan puasanya? Ya. Itu ya tentang marah. Kemudian selanjutnya menumbuhkan kontrol diri. Ada yang tahu kontrol diri itu apa? Kemampuan seseorang untuk mengendalikan diri. Namanya kontrol mengendalikan diri. Hati, pikiran, jiwa dan raganya. Jadi bukan hanya diri tapi hati, jiwa dan raganya dari pengaruh negatif. Kemudian ini yang terakhir, sikap berani membela kebenaran. Ada yang tahu? Bagas? Dalam Islam sikap berani membela kebenaran disebut syaja'ah. Ya, disebut saja. Artinya apa saja? Keteguhan hati dan kekuatan pendirian untuk membela serta mempertahankan kebenaran secara konsisten dan teruji. Iya, betul. Untuk bentuk-bentuknya? berani dalam menghadapi musuh. Ya, berarti artinya orang yang pemberani itu yang berani dalam menghadapi musuh, tapi tidak boleh mencari musuh. Ya. Berani dalam menegakkan kebenaran, berani dalam menjaga rahasia dan seterusnya. Oke, mungkin itu ya sedikit cuplikan materi kita. Untuk selanjutnya mungkin kita bisa lanjutkan untuk kegiatan diskusi kita. Ya. Saya harapkan kalian bisa berdiskusi, saling memberikan pemahaman terkait materi ini. Mungkin saya awali dulu. Saya ambil sebuah cerita. Ada seorang anak atau siswa itu kalau pergi ke sekolah itu selalu memakai perhiasan secara berlebih-lebihan. Ya, ingat ya, ada anak sekolah itu kalau sekolah itu suka pamer, suka apa ya, pakai perhiasan, pakai yang mewah-mewah untuk dipamerkan ke teman-temannya. Kira-kira itu termasuk contoh perbuatan apa? Ria. Iya, betul. Perbuatan ria. Ada yang tahu apa itu ria? Melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Iya, betul. Artinya ria adalah melakukan sebuah amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Terus kalau kita misalnya belajar rajin, tapi pengen dipuji oleh gurunya, itu termasuk ria, Mbak? Iya. Kenapa? Karena ingin Dilihat dan dipuji. Terus ada lagi mungkin kalau selain ria apa mungkin? Ria gimana? Apa Pak yang dimaksud dengan sifat hasad? Apa yang dimaksud dengan sifat hasad? Mungkin ada yang bisa memberikan tanggapan? Perasaan iri melihat orang lain
Iya, betul. Contohnya Perasaan kayak iri apa? ketika orang lain diberikan nikmat ya. Contohnya apa? Ada yang tahu? Contohnya itu kalau sederhananya begini. Misalnya si Sulis itu dapat nikmat ya, dapat hadiah lah, dari misalnya dari orang tuanya, dapat sepeda motor baru. Si Dini ya, itu karena dia apa, iri ya dengan Pak Sulis itu dapat ini ya, dia langsung ngomong-ngomong sama temennya, iri lah, namanya hasad ya. Jadi iri kalau temennya dapat nikmat, nggak seneng lek koncone seneng gitu, nggak seneng lek koncone bahagia, nah, itu namanya hasad. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Bagas? Apa sih sifat ria, Pak? Apa sifat ria? Ya, ada yang bisa memberikan tanggapan? Ria itu melakukan amalan untuk dilihat dan dipuji oleh orang lain. Iya, ria itu pengen dipuji wong ya, tapi sudah ya. Oke, yang lain, nah, mungkin saya aja yang nanya. Isrof, nah ini keren. Isrof itu apa? Perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas. Berlebih-lebihan atau melampaui batas. Contohnya apa dia? Isrof. Belanja online. Belanja online, iya betul. Ya. Berlebih-lebihan. Ya. Belanja online itu, tapi yang ini ya, yang nggak bermanfaat ya. Iya. Contohnya kita pelajar punya skincare yang mahal, nah itu namanya berlebihan. Oke, ada lagi tabzir, ada yang tahu tabzir? Dini, ayo apa tabzir? Membelanjakan hartanya untuk kepentingan yang tidak penting. Iya betul. Tabzir, gitu. Tabzir itu dari ini mubadir gitu ya. Jadi yang tidak penting itu kita belanjakan. Oke ya, itu mungkin sedikit diskusi kita. Untuk kegiatan selanjutnya, kita akan menyimak materi video agar kita lebih bisa mendalami tentang ketiga tema kita, yaitu tentang pemarah, terus kontrol diri, sama berani. Silahkan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik, kita ketemu lagi di pembahasan materi PKN dan demokrasi. Kali ini kita akan membahas unit 8 kelas 10 SMA MK SMA Sudrajat tentang menghindari akhlak berumah dan membiasakan akhlak mudah agar hidup lebih nyaman dan berkah. Yang pertama kita akan membahas mengenai sifat temperamental atau bodoh. Sifat temperamental adalah sifat mudah marah. Dalam bahasa Arab berasal dari kata bodoh. Kata dasarnya adalah ghadiba, yaghdhibu ghadbatan. Menurut istilah, bodoh berarti sifat seseorang yang mudah marah karena tidak senang dengan kelakuan atau perbuatan orang lain. Sifat amarah selalu mendorong manusia untuk bertingkah laku buruk. Menurut Sayyid Muhammad Nuh dalam kitab Qafatul Al-Qarif, marah adalah perubahan emosional yang menimbulkan penyerangan dan penyiksaan guna melampiaskan dan mengobati apa yang ada di dalam hati. Dalam perspektif ilmu tasawuf, Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa marah adalah tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah pada bagian wajah yang mengakibatkan kebencian kepada seseorang. Lawan kata dari sifat bodoh adalah ridho atau menerima dengan senang hati, dan al-him atau murah hati, atau artinya juga tidak cepat marah. Bodoh sering dikiaskan seperti nyala api yang terpendam di dalam hati, sehingga orang yang sedang dalam keadaan marah wajahnya akan memerah seperti api yang menyala. Selanjutnya adalah penyebab sifat bodoh. Ada dua faktor penyebab sifat bodoh ini. Yang pertama ada faktor jasmani, yang kedua ada faktor rohani. Faktor jasmani terbagi menjadi tiga. Yang pertama, kelelahan secara jasmani atau fisik. Yang kedua, kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. Dan yang ketiga, reaksi hormon kelamin. Nah, maksudnya kelelahan secara jasmani adalah ketika seseorang sudah merasa lelah setelah melaksanakan kegiatan seharian,
tersebut nantinya sedang ke temperamental ya. Kemudian maksudnya kekurangan zat tertentu adalah misalnya kekurangan zat asam, maka otot akan menjadi tegang. Sistem pencernaan terganggu, maka terjadi reaksi kimia pada otak sehingga mudah terbawa perasaan dan cepat tersinggung dengan sesuatu yang membuat tidak nyaman. Ada pula reaksi hormon kelamin ini, misalnya seseorang yang sedang mendekati siklus haid. Nah, kita sering mendengar ya adanya PMS gitu atau premenstrual syndrome yang ditandai dengan munculnya gejala perubahan suasana hati, kelelahan, mudah marah, depresi, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada faktor fisik atau rohani. Yang pertama adalah ujub atau bangga terhadap diri sendiri. Yang kedua, perdebatan atau perselisihan. Yang ketiga, senda gurau yang berlebihan atau bercanda tapi secara berlebihan. Yang keempat, ucapan yang keji dan tidak sopan. Dan yang terakhir, sikap pemusuhan kepada orang lain. Nah, selanjutnya di sini ada tingkatan sifat godok. Nah, ada 3. Yang pertama, golongan marah yang berlebihan atau ifrat, yaitu golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah, lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. Yang kedua, golongan yang tidak memiliki sifat marah atau kafir, yaitu golongan yang tidak bisa marah, merupakan kebalikan dari golongan ifrat. Golongan ini sama sekali tidak akan menunjukkan sifat marah terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, ada golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau i'tidal, yaitu golongan moderat yang berada di antara ifrat dan kafir. Mereka tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Yang keempat, ada cara menghindari sifat bodoh. Ada yang pertama adalah membaca ta'awud atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini adalah bacaan ta'awud. Yang kedua, membuka posisi. Dan di dalam hadis Rasulullah pernah diriwayatkan bahwasanya ketika seseorang marah hendaklah ia membuka posisinya. Misal, ketika seseorang duduk kemudian dia marah, hendaklah dia berdiri. Jika masih marah berarti gantilah posisinya begitu ya. Kemudian diam atau tidak berbicara. Yang keempat, berwudu. Dan yang terakhir, mengingat wasiat Rasul dan janji Allah. Oke ya, nah itu tadi sedikit cuplikan tentang materi kita. Mungkin secara umum bisa kita simpulkan bahwa sikap marah adalah bagian dari sikap manusia, sehingga tidak ada satu manusia yang bebas dari sikap tersebut. Akan tetapi Allah dan Rasulnya melarang manusia untuk bersikap marah dan menjauhi sikap marah. Kemudian mampu mengontrol diri dan membela kebenaran adalah salah satu sikap yang harus dimiliki oleh setiap manusia agar terjauhkan dari sikap marah dan sikap-sikap tercela lainnya. Dapat mengontrol diri dan membela kebenaran juga termasuk sikap yang disukai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu ya dari simpulan dari video pembelajaran tadi. Kemudian untuk kegiatan selanjutnya kita akan melakukan diskusi kelompok ya, yang secara teknisnya hampir sama dengan yang kemarin. Saya akan membagikan lembar kerja buat kalian. Di situ tugas kalian adalah yang pertama menganalisis apa yang menjadi petunjuk soalnya. Kemudian berikutnya kalian membuat rumusan-rumusan masalah. Ya, nanti kalian buat rancangan masalahnya. Pokok permasalahan dari tema yang saya bagikan apa, kemudian ditulis poin-poin pentingnya, kemudian didiskusikan dengan kelompok ya. Diskusinya tidak hanya dengan anggota kelompok masing-masing, jadi boleh berkolaborasi dengan kelompok lain. Artinya kita sudah membagi 2 kelompok ya, sebelah sini kelompok 1, sini kelompok 2. Artinya ketika di kelompok 1 tidak menemukan pemecahan masalah, boleh tanya ke kelompok lainnya. Misalnya ya, di sini tanya ke kelompok sini,
Ini gimana nih ya? Tanya aja. Yang penting di sini menjawab. Sebaliknya dari sini boleh tanya ke kelompok lainnya. Oke, bisa dipahami ya? Baik, kita mulai kegiatan diskusinya. Bapak akan membagi Oke ya, silakan ya. Ini kelompok ini langsung dibagi ya. Yang sini 1, sini 2. Oke ya. Silakan pertama dibaca dulu. Di situ bentuk perintahnya adalah sebuah cerita kisah. Mungkin bisa dibaca, kemudian dianalisis untuk pokok permasalahannya terkait tema kita ya, tentang pemarah yang jelas. Di situ temanya tentang pemarah ya. Ini kelompok 2 ya. Di sini kelompok 1. Ya. Silakan ya, mungkin bisa dimulai, dicatat poin pentingnya. Yang bawa perangkat HP bisa di searching. Nah, mungkin cari apa itu sih pemarah itu apa, contoh-contoh pemarah apa, terus ditanyakan ke temannya. Ya, Bagas ikut kelompok sini, Teguh ikut kelompok sini. Oke ya. Silakan bisa mulai didiskusikan. Nanti setelah selesai diskusi, presentasi ke depan. Saya kasih waktu kurang lebih 15 menit. Cukup ya? Diskusinya santai aja sambil ngobrol. Sudah dibaca ceritanya? Boleh tanya ke kelompok lain ya, mungkin. Kalian tahu gak sih apa yang dimaksud pemarah kayak gimana? Pemarah adalah sifat yang meledak-meledak. Pernah marah nggak? Pernah. Jadi pemarah setiap hari, setiap hari. Jadi, pernah nggak merasa takut mengungkapkan sesuatu padahal itu benar?
Pernah mungkin, pernah. Tapi saya telah mungkin ya, bagaimana ketika ini kan tadi ada pertanyaan, kamu pernah marah? Pernah. Kira-kira kiat-kiat apa ya biar tidak marah gitu? Apa kira-kira Sulis sama David ini? Apa? Biar tidak marah gimana? Diam, Pak. Diam. Diam. Ya betul, salah satunya diam. Ada yang lain? Juga, apa guys? Ya, represi atau gimana? Refreshing ya, betul. Salah satu solusi dan tidak marah kita harus perlu refreshing. Ya, Pak. Ya lanjutkan diskusinya. Sambil dibaca ceritanya, itu adalah tentang pisang, paku dan balok kayu. Enggak. Kalau kalian baca itu nanti akan tahu. Setiap Pak. Gimana caranya dia bisa tenang saat emosi? Iya, jadi kemana? Mau cari nafas, kemarin beli coklat ya, berhasilkan kepala. Jadi kalau kalian orang sabar itu lemah atau kuat? Dari lemah. Oh, kuat. Kuat. Makan itu apa berarti? Kita bangunin dia. Satu lagi ini pertanyaan, mungkin bisa dijawab ya nomor 1 dan 2 ya. Nanti kalau penting dicatat. Kira-kira apa ya, hikmah apa yang dapat diambil dari apa ketika kalian marah? Itu satu. Yang kedua, akibatnya kalau misalnya Sulis marah sama Dini, atau Dini marah sama Debbie, atau Dipa sama Epi, akibatnya apa kira-kira? Ya, Merusak hubungan sama teman. Ya, betul, merusak hubungan teman salah satunya. Terus Tersebar. apa? Virus Tersebar fitnah, Pak. tersebar fitnah, ya, betul. Itu salah satu poin pentingnya dari tema kita tadi itu. Kalau kalian baca ya, nanti akan mendapatkan hikmah dan akibat dari orang yang marah itu apa. Ya, Pak. walaupun emosi. Emosi ya, yang marah itu ya emosi. Kira-kira bikin sakit hati enggak kalau marah? Iya. Nah itu, misalnya Bagas marah sama saya, tahu-tahu marah meledak-meledak tadi ya. Nah, saya nggak tahu apa-apa meledak-meledak, kira-kira sakit nggak rasanya? Yang sakit saya apa Bagas? Ya mungkin ya gimana juga sakit. Nah, itu ya sedikit gambaran. Mungkin silakan dilanjutkan diskusinya. Setelah dicatat poin-poin pentingnya, kemudian dibuat kesimpulannya, nanti dipresentasikannya. Ya. Presentasinya nggak usah ke depan, nanti yang kelompok sini presentasi berdiri.
Kamu semua itu belajar buat gak cerdas, soalnya sekarang susah. Wah, Guys, kamu pernah gak sih rasanya nyesel banget habis ngomong kasar ke orang lain? besar. Karena Karena sudah berkerasan. Minta maaf enggak? enggak, Desi ya? Kalau marah tapi dipendam terus itu sehat gak sih? Enggak. Tidak lupa. Gimana? Sampai udah stres di sini? Banyak tugas. Sudah selesai? Sudah, Pak. Buat kesimpulannya ya. Ya. Nanti setelah presentasi mungkin ada yang ditanyakan, boleh ya. Misalnya kelompok 1 presentasi, kelompok 2 nanya. Sebaliknya. Oke. Nanyanya temanya yaitu tadi. Nggak usah jauh-jauh dari tema. Sudah siap? Sudah dibuat kesimpulannya? Sudah habis. Kelompok 2 sudah siap? Sudah. Siap, baik. Sudah, siapkan untuk presentasi ya. Nanti presentasinya misal kelompok 1 berdiri, yang kelompok lain duduk menyimak sambil disiapkan pertanyaan. Ya, mau kelompok 1 dulu? Sudah siap? Ya, kelompok 1 silakan. Ya, berdiri semua. Ini enggak. Siapkan pertanyaan. Pertanyaannya nggak usah jauh-jauh dari marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kami tadi. Baik, dari cerita Paku dan sepasang hal kali yang telah kami baca dan kami diskusikan, kami mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa sebagai seorang siswa yang belajar di lingkungan sekolah dan dalam kehidupan sehari-hari, kami harus selalu menjaga diri dari perilaku yang dapat menyakiti hati teman-teman kami, baik secara lisan maupun tindakan. Karena hal tersebut dapat menyebabkan luka dalam hati yang mungkin kami tidak dapat melihatnya secara kasat mata. Sekian, silakan jika ada yang ingin bertanya. Coba yang bertanya. Ya, silakan dari kelompok lain mungkin ada pertanyaan. Gimana sih caranya biar gak marah? Ada banyak cara, salah satunya itu bisa duduk, kemudian Ya. refreshing. Lain. Ya. Kasih terus. Masih ada lagi mungkin yang ditanyakan? Cukup. Oke. Sudah cukup? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terus selanjutnya kelompok 2 siap? Siap. Silakan berdiri.
mendapatkan keberkahan alam hidup, maka harus bisa menghindari akhlak mazmumah seperti yang dicontohkan dalam cerita bagaimana perilaku yang menyakiti hati seorang baik sengaja maupun tidak sengaja dapat menimbulkan dampak yang tidak baik, dan tentunya dari perilaku tersebut dapat menjadikan hidup kita tidak nyaman dan menjauhkan dari keberkahan. Ada pertanyaan enggak? Ada. Jelaskan pengertian mazmumah sama mazmudah. Mazmumah adalah sifat temperamental atau suka marah. Kalau yang mazmudah itu kebalikannya, mudah. Kemudian adalah Lawan kata dari mazmumah Kontrol diri. atau mengontrol diri. Cukup? Cukup. Tidak ada pertanyaan lagi? Tidak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik ya, demikian tadi ya presentasi kalian luar biasa. Dari presentasi ini dapat kita ambil kesimpulan ya, bahwa di situ disajikan sebuah cerita tentang paku dan balok kayu. Itu ceritanya itu ada seorang siswa yang ya, bisa dikatakan itu orangnya suka marah, pemarah. Kemudian dia diuji oleh gurunya, ya, dikasih sebuah balok kayu dan paku. Apa yang dilakukan? Siswa tersebut disuruh setiap kali dia marah, suruh menancapkan sebuah paku di balok kayu. Jadi setiap dalam sehari itu suruh ngitung lah marahnya itu berapa kali. Saya Bagas marah, setiap Bagas marah suruh nancapkan paku. Udah. Besoknya lagi apa? Berapa menit kemudian marah lagi, nancap lagi. Dalam cerita itu terkumpul dalam sehari itu 20 kali tancapan paku. Marah. Nah, itu lapor ke gurunya. Ini Bu, hasil laporan saya selama sehari itu ternyata marahnya itu 20 kali. Itu yang terhitung lah bahasanya. Kemudian keesokan harinya gurunya menyuruh kembali untuk kegiatan besok. Kamu ini, ketika kamu mengendalikan marahmu, kamu cabut satu paku. Setiap kali kamu tidak marah, kamu cabut satu paku. Sampai akhirnya habis itu dari 20 paku itu tercabut semua. Ya, artinya sudah laporan, wah saya sudah tidak marah lagi Bu. Nah, sampai esokan harinya. Kemudian apa yang disuruh lakukan oleh gurunya? Setelah apa? Dia marah, kemudian bisa mengontrol diri tidak marah. Yang terakhir disuruh mengamati balok kayu yang sudah apa tadi ya? Sudah dipaku atau dicabut tadi. Suruh mengamati. Kamu apa yang kamu lihat dari balok kayu yang sudah kamu tancap paku, kamu cabut tadi? Jawabnya gimana? Bolong-bolong Bu gitu. Atau Pak? Dari situ apa yang dapat diambil kesimpulan? Apa yang dapat kalian ambil kesimpulan? Ya itu tadi ya. Ternyata ketika kita marah, walaupun kita sudah meminta maaf, kita sudah mencabut paku tadi, sudah istilahnya dari marah sudah nggak marah lagi, itu masih meninggalkan luka atau bolong tadi. Artinya apa? Tidak semudah yang kita bayangkan kalau marah terus selesai gitu. Ternyata ada bekas-bekasnya yang meninggalkan luka itu tadi, dan luka itu tidak bisa hilang gitu. Nah itu artinya apa? Pentingnya mengontrol diri, menjauhi dari sikap marah, temperamental itu tadi. Poin pentingnya di situ. Jadi harapannya sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, setelah kita belajar materi ini, nanti
kalian bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya setelah belajar ini ya harapannya kalian tidak jadi pemarah lagi. Ya guys ya, jangan suka bentak-bentak lagi. Ini tadi yang suka bentak-bentak. Itu mungkin ya kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, bahwa sikap pemarah atau godok itu adalah perbuatan yang harus kita jauhi. Tujuannya apa? Karena kalau kita tidak menjauhinya, tadi membuat hati kita tidak tenang, nyaman. Ya. Artinya apa? Kalau kita pemarah, ya hatinya tidak tenang dan tidak nyaman. Kemudian ya kita mau ibadah gimana kalau kita hatinya tidak tenang dan tidak nyaman? Baik ya, mungkin itu kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini sebagai tahapan akhir untuk refleksi kita bersama. Bagaimana pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini? Apakah sudah baik? Baik. Apakah kalian merasa nyaman dan tenang setelah kita belajar pada hari ini? Ya. Baik. Jadi setelah kita belajar ini, kita mendapatkan pembelajaran untuk khususnya buat saya dan buat kita semua. Berikutnya, untuk sebagai informasi untuk pembelajaran pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan materi kita. Mungkin cukup pembelajaran kita pada hari ini. Sebagai penutup, saya berpesan pada kalian tetap semangat, jaga kesehatan, dan yang terpenting jaga diri dari sikap masmumah tadi. Jangan suka marah, ya. Kemudian mengontrol diri dan sikap berani. Ya baik, mungkin cukup pembelajaran kita hari ini. Silakan ketua kelas untuk menutup dengan doa. Jaga doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik ya, cukup mungkin belajar kita. Sebelum berakhiri, apabila ada kurang dan lebihnya dalam Bapak menyampaikan materi pada kesempatan hari ini, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.